Good morning, seven grade. Ya, jumpa lagi hari ini bersama Teacher Charlie, di mana pada hari ini yang menjadi materi kita adalah konsep dasar ilmu sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata sajaratun, dibaca sajarah, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Ciri-ciri sejarah yaitu unik, abadi, dan penting. Peristiwa sejarah itu unik karena hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang kembali. Peristiwa sejarah juga dikatakan abadi karena tidak akan pernah berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa sejarah itu penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar. Peristiwa sejarah juga mampu mempengaruhi banyak orang sehingga setiap orang dapat mengenang peristiwa tersebut. Unsur-unsur sejarah. Sejarah mengandung beberapa unsur penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sebagai bukti sejarah yang nyata. Unsur kedua adalah waktu, yaitu unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa bersejarah dan dapat menjelaskan kronologi dalam kajian sejarah. Unsur ketiga adalah manusia, yaitu unsur terpenting dalam sejarah karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dengan manusia. Yang kedua, sumber-sumber sejarah. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, yang kedua sumber benda atau artefak, dan yang ketiga sumber lisan. Sumber tertulis sejarah diantaranya prasasti, silsilah keluarga, dokumen tertulis, piagam, dokumen, babat, kronik, biografi, buku harian, memoir, jurnal, surat kabar, surat, laporan, dan notula. Sumber benda dalam sejarah diantaranya monumen berupa piramida, candi, masjid, gereja, makam, patung, lukisan, dan pakaian perang. Yang kedua adalah ornamen, yaitu relief dan gambar-gambar. Yang ketiga, grafis, yaitu berupa peta, sketsa topografi, perencanaan kota, tabel statistik, sidik jari, dan lain-lain. Yang keempat adalah fotografi, yaitu potret, mikrofilm, mikroprint, dan film. Yang kelima adalah fonografi, yaitu rekaman suara. Sementara itu, sumber lisan ada 2 jenis. Yang pertama, kesaksian lisan dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah atau sering disebut dengan oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, kesaksian direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Yang kedua adalah tradisi lisan atau sering disebut dengan oral tradition, berupa cerita rakyat, yaitu diantaranya mitos, legenda, dan dongeng, atau kenangan masyarakat umum. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan
di balik suatu cerita yang didukung dokumen, seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan suci oleh pemilik cerita. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Isi dari dongeng kebanyakan tidak masuk akal dan penuh dengan khayalan. Cerita rakyat masih banyak dipengaruhi oleh cara berpikir nenek moyang kalian. Pada saat itu mereka masih terpengaruh oleh tahayul. Keterbatasan ilmu pengetahuan menjadikan cerita-cerita tersebut berada di luar nalar. Namun, saat itu mereka perlu menjawab pertanyaan dari anak-anak atau cucu-cucu mereka. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Contohnya, ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan untuk bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah pada malam hari anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar karena suasana gelap. Anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yakni melalui tutur kata dari mulut ke mulut. Ciri kedua adalah bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif atau standar dan dalam waktu cukup lama dari satu generasi ke generasi yang lain. Ciri ketiga adalah terdapat perbedaan alur cerita karena setiap daerah umumnya memiliki versi cerita masing-masing. Ciri keempat adalah penciptanya tidak diketahui. Ciri kelima adalah biasanya mempunyai pola dan berumus. Ciri keenam, mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Yang ketujuh adalah menjadi milik bersama serta bersifat polos atau lugu. Cerita rakyat mempunyai kedudukan dan fungsi yang baik di dalam masyarakat. Cerita rakyat banyak mengandung nilai-nilai luhur bangsa, terutama nilai-nilai budi pekerti yang dilestarikan oleh setiap generasi untuk mendidik anak. Nilai-nilai tersebut antara lain keimanan, kejujuran, keadilan, kerja keras, kerendah hatian, kerjasama, keberanian, kepatuhan, kerelaan berkorban, menepati janji, tolong-menolong, saling menyayangi, dan kerukunan. Cerita rakyat yang berbentuk tulisan dan lisan merupakan aset bagi budaya dan ilmu pengetahuan. Ajaran moral pada cerita rakyat sudah mencakup segala segi kehidupan manusia. Cerita rakyat mempunyai nilai luhur sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Cerita rakyat berguna untuk mendidik anak-anak. Cerita rakyat perlu dilestarikan agar anak cucu kalian dapat mengetahui dan merenungkan cerita rakyat yang hidup di Indonesia. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah konsep dasar ilmu sejarah itu diperoleh dari kejadian yang ada di masa lampau dan dibarengi oleh peninggalan-peninggalan sejarah, baik itu berupa benda, baik itu berupa tulisan, ataupun secara lisan dari cerita kakek dan nenek moyang kita. Demikian materi kita pada hari ini. Semangat untuk 7th grade. Shalom.